Menginstal Unity adalah hal yang cukup mudah. Googling saja Unity Hub seperti demikian. Nantinya halaman terdepan itu pastinya ini, download Unity. Unity Hub ini nantinya akan berfungsi sebagai penghubung seperti namanya hub, yaitu nantinya kita bisa gunakan sebagai buat download versi-versi Unity lainnya. Dari sini kalian tinggal langsung aja download Unity Hub. Nantinya kalian akan dapatkan installer yang ukurannya tidak terlalu besar, 51 MB. Dan cara menginstalnya tinggal di klik next saja. Nantinya kalau sudah terinstall, bentukan Unity Hub-nya adalah seperti demikian. Lalu dari sini sebenarnya kita belum menginstal Unity, baru seperti kayak yaitu penghubungnya gitu. Kita bisa menginstal banyak versi Unity dalam satu set Unity Hub ini. Dari sini kita bisa lihat ada setting dan juga ada sign in. Sangat disarankan untuk men-sign in karena nanti pada saat kita sudah sign in itu kita bisa mengatur license-nya itu mau pakai yang free atau mau pakai berbayar. Dari sini saya mungkin contohkan dulu menggunakan manage license. Biasanya akan sering kalian lakukan activate new license. Langsung saja activate, dia otomatis akan ke activate pilihannya menjadi yang versi yang personal. Kalau kalian memang menggunakan yang personal. Ya, dua pilihan ini sebenarnya sama aja. Kalian gunakan yang ini sama ini, cuma jelas aja sih. Mungkin saya biasa akan gunakan ini. Lalu kalau saya klik done, nanti dia akan mengupgrade personal saya menjadi waktu yang lebih baru. Dan memang dia ini expiration-nya memang kelihatan seperti ini ya, tanggal 30 bulan Agustus nanti. Karena memang kalian harus melakukan reactivate lagi secara berkala, yaitu memang kekurangan dari versi yang gratis personal. Tapi ini sudah cukup lah, tidak terlalu masalah. Settingan lain adalah mungkin di mana kalian meletakkan Unity-nya. Maksudnya Unity-nya itu kalian mau install di mana? Karena tadi saya bilang kalian bisa menginstal dalam jumlah banyak. Ya, di sini saya mengarahkan ke drive saya yang lain dan saya sudah bikin sendiri seperti demikian. Kalian bisa atur demikian. Saya kembali ke depan, halaman depan itu sudah setting yang standar itu dari sini yang sering kita pakai sudah cukup. Project itu nanti kita akan lihat project di sini kita bikin nanti. Learn itu buat kalian belajar tutorial yang disediakan dari Unity-nya langsung. Memang tutorial Unity-nya ini bisa dibilang cukup interaktif ya. Mereka tidak hanya sekedar video tapi benar-benar interaktif. Dari project langsung diajarkan tutorial. Mungkin yang mau menambahkan ilmu untuk membuat Unity bisa mengambil dari sini juga. Community ya, dia punya forum dan segala macam, blog, dan kita akan menuju ke install yang akan kita harapkan kita pelajari sekarang. Di punya saya ini memang sudah terinstall banyak versi Unity karena seperti saya bilang mungkin ada keperluan menggunakan versi 2020, belum siap menggunakan 2021 karena mungkin fitur-fitur yang kita pakai dalam game yang sedang kita kembangkan ada di versi Unity 2020 yang kalau misalkan kita upgrade tentunya akan terjadi error dan macam-macamnya, makanya kita masih stay di Unity versi yang lama ini. Ini ada LTS itu maksudnya long time support, itu maksudnya ketika Unity versi 2020 ini memang sudah ketinggalan ya, artinya 2021 yang terbaru, tapi Unity memastikan bahwa mereka akan tetap long time support Unity versi 2020 ini, termasuk bahkan 2019 juga. Nah, kita tinggal add aja langsung. Kalau kalian memang sudah pernah menginstal, kalian tinggal locate, tapi biasanya saya akan langsung add. Kita di sini bisa memilih, ya ini dia tadi ada versi LTS 2021 dan segala macamnya. Seperti tadi saya bilang, Unity masih support LTS-nya itu sampai versi 2018 karena mungkin masih banyak yang menggunakan Unity 2018 sampai 2019 dalam penggunaan untuk develop gamenya. Saya sendiri mungkin merekomendasikan kalian akan gunakan versi yang 2019 saja. Tapi kalau kalian punya space yang lebih besar ya kalian bisa install dua-duanya, 2019 dan 2020. Dua ini cukup recommended karena bisa dibilang ini mungkin dua ini akan sering saya pakai selama tutorial video ini berlangsung. Saya mungkin pilih yang 2020, saya next, dan dari sini kalian menginstal modul-modul tambahan. Modul-modul tambahan ini berguna untuk kalian yang mungkin mau mendevelop tambahan-tambahan fitur dari Unity-nya. Pertama ada Visual Studio Community, ini sebenarnya ada untuk kode editornya, jadi editor untuk codingnya, yang sebenarnya kalian bisa menggunakan versi Visual Studio lainnya, misalkan Visual Studio Code yang ukurannya lebih ringan, nggak seperti besar ini. Tapi akan ada beberapa settingan yang kalian harus lakukan supaya bisa integrasi dengan Unity. Ya kalau kalian nggak mau repot dan memiliki size yang HDD yang cukup lumayan, boleh langsung aja centang ini, nanti dia akan didownloadkan. Saya sendiri sudah menggunakan Visual Studio Code dan saya sudah nge-link dengan Unity-nya, jadi saya tidak menggunakan ini. Sisanya adalah tergantung kalian mau developnya itu di mana, apakah di Android, iOS, tvOS, Linux, terus juga ada WebGL dan Windows. Windows yang ini bukan Windows yang untuk aplikasi natifnya ya, tapi ini memang Windows yang Windows Market Store, bukan jadi exe nantinya itu. Jadi kalau yang Windows jadinya untuk format exe itu dia sudah langsung otomatis secara default ada. Jadi saya tidak mencentang ini karena ini adalah untuk yang Windows Market Store, seperti kayak App Store-nya punyanya Windows lah. Ini juga sama, jadi saya biasanya akan memilih Android. Saya memilih untuk develop di Android.
atau menggunakan WebGL. WebGL ini berarti akan menjadi hasilnya di HTML5. Ya ini terserah kalian, kita mungkin akan sering banyak pakai menggunakan yang Android dan WebGL ini, atau kalian memang hanya untuk 2D untuk di PC saja, tidak ada lain, berarti kalian bisa buang centangnya demikian. Ini saya biarkan seperti ini, saya next. Setelah itu ya udah tinggal next saja dan seperti demikian, dan dia akan ada proses mulai untuk mendownload Unity-nya. Ya seperti kalian lihat proses sudah berjalan. Ya karena saya mungkin biar cepet, saya akan gunakan yang lama aja, sini saya cancel. Dan juga mungkin ketika kalian mau menambahkan modul, contoh ini 2020 saya ini terinstall Android modul dan HTML5 atau WebGL modulnya ini. Yang ini tidak terinstall WebGL-nya. Kalau kalian mau menambahkan bisa tinggal add modules, bisa uninstall juga ya. Dan add modulesnya itu tinggal kalian centang aja yang kalian perlukan, nanti begitu di done dia akan mendownload modul yang kita harapkan. Saya cancel karena mungkin saya tidak mau biar terlalu lama videonya. Dari situ kita bisa mulai bikin project baru, dan new ini sebenarnya kalau ke tombol ini kalian bisa memilih versi Unity mana yang digunakan untuk new. Kalau new secara default mungkin dia akan menggunakan 2020 ya, seperti yang tadi direkomend pada saat menginstalnya. Saya langsung klik new, 2019 ternyata ya. Mungkin relevan dengan terakhir kita menggunakan versi Unity yang mana. 2D atau 3D ya tidak masalah, mungkin saya akan pilih dengan 2D dan lokasi bisa akan atur di sini, mungkin tes Unity saja sih. Kita mau tahu interface terlebih dahulu saja. Nah inilah dia, setelah sudah selesai loading dan segala macamnya, kita sampai di tampilan utama Unity seperti demikian. Sebelah tengah ini adalah scene utama kita taruh game-game dan gambar-gambar di sebelah sini. Sebelah kiri ada hierarki, kita di mana list dari objek-objek ada di sebelah sini, dan di bawah adalah project. Project ini adalah file-file yang nanti belum kita pakai, kita semua taruh di sini. Di kanan ada inspektor, inspektor itu fungsinya untuk kita ngecek properties dari objek yang sedang kita klik. Dan di tengah sebenarnya scene dan game ini dia ada dua tab ya. Ketika kita menjalankan game, artinya dia akan pindah ke sini, halaman tampilan game kayak gimana. Untuk layoutnya sendiri kalian bisa mengatur di kanan atas ini ada 2x3, lalu juga ada force split, ada juga default, dan yang default balik ke tadi tall dan wide. Preferensi ini adalah sebenarnya terserah kepada kalian mau gunakan yang mana. Saya sendiri sih lebih suka menggunakan yang wide ketika main dengan 2D, dan 3D kalau 3D saya gunakan yang tall. Jadi saya akan gunakan yang ini, yang lainnya preferensi daripada kalian. Memasukkan gambar ataupun objek ke dalam project itu sebenarnya cukup mudah. Kalian bisa lihat dia itu bikin folder di mana dengan langsung klik kanan aja. Show Explorer, nantinya dia akan menunjukkan explorernya tempat lokasi aset itu berada. Yang dimana supaya rapi itu kalau kalian mau masukin gambar 2D, sprite misalkan, kita bikinkan foldernya. Saya bilang sprite sheet karena kita mau akan menaruh sprite sheet di dalam sini. Lalu tinggal copy paste saja objek yang sudah kalian kumpulkan gambarnya. Saya sudah memiliki ini. Terus nanti kalau dasar kita balik ke Unity-nya, kita akan melihat bahwa folder yang ada muncul dan gambar sudah ada. Yang kalau kita mau drag and drop itu ya kita bisa masukkan gambarnya seperti demikian. Kayak gini. Ya, itulah dia tutorial singkat kita bagaimana menginstal Unity, bagaimana kita memulai Unity. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.